قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Nasabah kita memahami engkai ripahami maka dewe ia manenna mat dibolai riwata kaleta polai ripong Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus di permukaan bumi ini. Ia riala apka cuer rilino letu riahira insyaallah. Nabi yang kita ambil sebagai panutan bukan hanya di dunia, namun harapan kita runtuh ki pembelaanna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di pertengahan bulan Sya'ban insyaallah sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Substansi dari Ramadan adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang diajak oleh Allah untuk berRamadan, ia nabi Allah Subhanahu wa taala untuk Ramadan adalah orang-orang yang beriman. Sebagaimana ayat yang saya bacakan tadi. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman. Pangabina Allah Subhanahu wa taala dalam menyambut bulan suci Ramadan memang ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Tapi terlepas dari itu, substansi bagaimana kita mengisi bulan suci Ramadan tiada lain, tiada bukan mempersiapkan diri kita maka siwiang lari Allah Subhanahu wa taala, mempersiapkan diri kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang paling substansi di bulan suci Ramadan ialah itu aqimis shalat tongeng sumpajangi. Kenapa kemudian ini penting? Karena di bulan suci Ramadan semua rangkaian ibadah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan inti daripada penciptaan manusia adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Intina ini napatua pun Allah Subhanahu wa taala hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membuka lembaran-lembaran Al-Quran, ada sebuah kisah di dalam Al-Quran, tepatnya di surah Al-Luqman, di mana Luqmanul Hakim diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Kenapa kemudian Luqmanul Hakim ini disebut Allah dalam Al-Quran sebagai pembelajaran kepada kita? Mega paseng nataruwaki, mega paseng nataruwaki idi umat selengi. Seperti apa pesan Luqmanul Hakim dalam Al-Quran? Salah satu diantaranya, mapasengi Luqmanul Hakim lori anakna maka dewe, ya bunayya, hei anakku, aqimis shalah tetongengi sumpajangi. Ini Luqmanul Hakim adalah orang yang jauh sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir. Dia anaisa nabi ta maka daiga dia Luqmanul Hakim. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala pawang nabi ta maka da engka takur ya Luqmanul Hakim tau kasiasi mega paparingerang, ya bunayya aqimis sholata, he anakku tetongangi sumpajangi.
sabar ko oleh rimusibah narengek ko fong Allah Subhanahu wa taala. Beberapa nasihat-nasihat Luqmanul Hakim, namun tersirat 3 nasihat Luqmanul Hakim dalam surah Al-Luqman ayat 7. Aqimis sholat tongang ngisum pajange, papasenna Luqmanul Hakim lari anak-anak. Kemudian as-suruangi decenge api sangkangi jae. Dan kemudian sabara poleri musibah yang narengeki from Allah Subhanahu wa taala. Terlepas dari nasihat-nasihat Luqmanul Hakim yang lain dalam surah Al-Luqman. Namun pendekatan kita pada Jumat hari ini, bagaimana mempersiapkan diri kita menyambut bulan suci Ramadan, untuk apa? Tak lain dan tak bukan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala menyehatkan badan kita, menyehatkan jasad kita, menyehatkan, memberikan kita kesehatan jasmani dan rohani. Untuk apa? Aqimis sholat tongang sumpah jangi. 3 substansi inilah yang menjadi pengisi kita pada Jumat hari ini. Kita mengingatkan diri kita, khususnya bagi saya secara pribadi, mengambil nasihat dari kisah Luqmanul Hakim dalam surah Al-Luqman, bahwa kita senantiasa bersama-sama mendirikan sholat, menjaga sholat kita sebagaimana pesan Luqmanul Hakim ke anaknya. Kemudian bagaimana kita bersama-sama tidak menutup mata kita untuk senantiasa mencegah kepada kemungkaran dan menyerukan kepada kebaikan, dan bersabar terhadap musibah yang menimpa kita. Karena manusia hakikatnya di permukaan bumi ini tidak terlepas yang namanya musibah. De gagar rupa tawri paturi lebok newetanai, de narengi musibah, pasti darengi musibah, dan tidak ada jalan lain terhadap musibah yang menimpa kita kecuali bersabar dan berharap Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik dari musibah yang diberikan kepada kita. Nana Rampai Andre Brutta ketika kita berbicara tentang musibah, bahwa sabar ketika tertimpa musibah, ia tu sabarae ketika tertimpa ki musibah, mak diboleh riwatak kaleta ia tu sabarae ketika kita tertimpa musibah, narekko ripahami maka dewi la haula wala quwata illa billah. De gaga elo ulle passangadinna elo ullena pong Allah Subhanahu wa taala. Ini inti dari kesabaran ketika kita tertimpa yang namanya